Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali menyita perhatian publik setelah berbagai tudingan lama kembali diungkit ke media sosial. Ahmad Dhani terus melontarkan sindiran hingga membahas isu perselingkuhan masa lalu dan mengunggah dokumen penghentian penyidikan kasus KDRT tahun 2008. Namun di tengah ramainya serangan itu, Maya Estianty justru memilih diam tanpa klarifikasi panjang. Sikap tenang Maya saat menikmati rangkaian pernikahan El Rumi dan Syifa Haju di Bali malah membuat publik ikut membandingkan reaksinya dengan Ahmad Dhani yang terus aktif memberikan penjelasan di media sosial dan hadapan publik belakangan ini. Sikap Maya Estianty yang tetap santai kemudian mendapat perhatian dari psikolog Lita Gading. Ia menilai gestur Maya terlihat jauh lebih lepas dan bahagia saat berada di Bali. Lita Gading juga mengaku salut karena Maya tetap elegan meski terus diserang berbagai tudingan. Menurutnya, menghadapi situasi seperti itu memang lebih baik tanpa respon berlebihan agar pihak yang terus mencari perhatian kehilangan momentum sendiri. Di sisi lain, Ahmad Dhani juga mengaku dirinya dan keluarga besar sudah tidak ingin lagi bertemu Maya. Hal itu disebut menjadi alasan Ahmad Dhani tidak menghadiri rangkaian acara pernikahan El Rumi dan Syifa Haju di Bali bersama keluarga besarnya. Guys, kalian perhatikan nggak saat resepsi yang di Bali, El Rumi sama Syifa Haju, Bunda Maya kelihatannya totalitas banget, happy banget. Kalian lihat nggak? Dibandingkan dengan acara-acara yang sebelumnya digelar pada saat ada si mantannya itu, ya kan? Aduh, aku sih julid ya. Karena apa? Gue respect sama orang yang udah berkali-kali membombardir dia gitu. Tapi dia tetap elegan, santai aja gitu, tanpa ada klarifikasi apapun gitu. Kalau yang satu kan klojotan tuh. Ya nggak sih guys? Aduh, klarifikasi ini, lapor inilah, sampai Instagramnya hilang aja sampai ke Bareskrim dan sebagainya. Tapi katanya udah kembali lagi ya Instagramnya ya guys. Aduh, tapi ya lucu aja gitu. Menurut aku tuh apa ya, bagus sih untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Memang harus begitu, nggak usah diladenin. Dan itu kena mental guys. Kalau orang punya sifat kayak gitu ya, kalau dicuekin banget itu, kena mental banget gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sama pandangannya sama saya atau cuman perasaan saya aja? Karena aku lihat happy banget ya Bunda Maya ya gitu. Kayaknya bebas merdeka tanpa ada mantannya itu dan yang satunya itu gitu ya kan. Ya sudahlah. Lucu. Tapi itulah hidup guys. Dijalanin dan kita nggak usah ngeduluin gitu aja. Oke guys, salam kita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untung Bunda Maya bukan cek-cek Medan ya kan. Sempet cek Medan apa nggak? Kena gas aja lah itu. Bukan lagi kena sindir. Gara-gara binatang itu, pas sungkeman kan. Kok cek Medan nih? Gara-gara binatang itu kita pisah gitu. Bunda nggak bisa meluk kau lagi. Si binatang lagi, sekali lagi awak jumpa. Kalau kan bilang Bunda Maya nggak move on, salah tuh. Lakinya Pak Irwan Mursi, BB tuh, botak berduit ya. Bukan nggak berkelas kali. Gila. Mantep kali memang. Bukan main. Yang dipakai eman, kalian bayangkan lah itu. Bedongak lah kepala nah nantang langit lah terus. Kok jadi Bunda Maya, Pak? Gak mikirkan anak. Kau mikirkan anakmu gak dulu ya? Gak buat kayak gitu dan cap perak kau. Lihat gak video klipnya Mulan? Laki mana yang gak kelepek-kelepek ngeliat yang kayak gitu? Kalau dibilang cantik, sama cantiknya sama Maya. Dibilang pintar, ya Mulan juga gak bego lah sampai bisa ngedepak Maya, ya kan? Sebetulnya itu perempuan dua-duanya sama-sama keren loh. Cuma bedanya lingkungan pergaulannya beda, cara didik keluarganya beda gitu. Lihat deh background keluarganya beda kan. Nah, Maya yang mungkin lebih kelihatan berkelas, tapi kalau Maya, laki-laki yang mau deketin mikir karena kelihatan kelasnya tinggi banget gitu. Sedangkan si Mulan banyak yang mau
banyak yang berani deketin. Kenapa? Kelihatan masih terjangkau lah kelas kayak gitu. Tapi ternyata emang kan laki-laki lebih demen sama yang kayak gitu. Yang kalau ngomong tuh yang Mas bisa tolong, kayak napas tuh udah mau dilak-lakan mau mati gitu. Nah kelasnya Maya nggak biasa mungkin kalau ngomong kayak gitu. Dia pasti kan ngomong, Mas tolong dong bantuin ini, gitu kan. Cara ngomong, body language, gestur tubuhnya saat menghadapi laki-laki beda gitu. Ya karena itu tadi kelasnya beda. Kata aku mah udah ya Pak De, jangan memunculkan jejak digital baru gitu. Nanti takutnya nih ke ngalamin sendiri lagi gitu. Nanti lawannya Pak De itu adalah jejak digitalnya sendiri. Ini Pak De kan lagi nyinyirin kan, katanya Bunda tuh nikah di nangis di siraman si L itu adalah drama. Nanti Pak De sama Mulan nangis di acara siramannya Sapea. Nanti pas Sapea nikah diduetin tuh nanti videonya. Dibilang kalian juga drama. Itu normal ya Pak De ya. Itu normal banget, seorang ibu terharu anaknya mau nikah itu tuh normal. Jadi menurut aku Pak De itu keterlaluan banget kalau bilang Bunda nangis di acara siraman si L itu drama katanya. Aku tuh seorang ibu ya, aku pun pernah melewati masa-masa yang nggak enak gitu selama aku cerai, anak aku kecil gitu. Sampai sekarang itu pernah ngelewatin fase itu gitu. Kalau misalkan anak aku nikah gitu, gue akan pasti otak gue tuh akan flashback ke zaman-zaman dulu. Ya Allah, itu anak waktu gue lahiran gitu, waktu kecil, waktu kita merintis, waktu kita tinggal bareng di kosan, waktu kita susah seneng bareng-bareng gitu, naik turun, naik lagi. Dan itu tuh Pak De, gimana sih ceritanya orang ibu anaknya nikah terharu di acara siraman dibilang drama. Pak De lihat deh waktu Aurel nikah gitu, Krisdayanti gimana, Anang gimana, Ashantinya gimana, kayak gitu sama lah gitu, kayak Aurel gitu pernah ngalamin gitu dulu zaman katanya tinggal di radio dalam, makan cuman mie, ada loh. Tapi KD-nya ya udah diem aja gitu, karena emang ngerasa mungkin udah gitu, itu emang ada salah gue-nya gitu. Dan pada akhirnya netizen tuh udah berdamai loh dengan kejadiannya KD gitu kan, dulu Mayang Sari gitu. Kenapa nih sama perjalanan rumah tangga Dani Mulan ini nggak ada berhentinya? Kenapa gitu? Coba tanya diri sendiri gitu, kenapa ya gitu? Apa gue yang selalu bikin semuanya tuh jadi makin panas lagi. Kata aku mah udahlah gitu, diem gitu, saling memaafkan gitu. Karena ini tuh perjalanan hidup yang nggak bisa kita yang nggak bisa kita lawan gitu. Emang udah takdirnya Dani harus sama Mulan gitu, Maya harus ngelewatin fase sakit dulu gitu sampai ketemu sama Pak Irwan Musri. Karena kalau misalkan nggak ada Mulan ya mungkin Maya sampai sekarang masih sama Dani gitu. Kalau misalkan Bunda nggak ngelewatin fase itu, nggak mungkin sekarang bisa sama Pak Irwan Musri kan. Di saat yang satu asik-asik bongkar aib Bunda Maya yang disimpan rapat-rapat 20 tahun yang lalu, cenah ini orang yang lagi sibuk di obar kabir, yang lagi sibuk dibongkar bangkir, lagi happy-happy aja, malah posting-posting hal-hal yang seru-seru banget tentang acara resepsi L di Bali. Ini lagi muji-muji suaminya nih, lagi bener-bener romantis sama suaminya Deddy Irwan. Sehingga menjadi pertanyaan netizen, jadi tujuan yang awal itu untuk membongkar aib 20 tahun yang lalu tentang dugaan atau beneran itu dengan bukti A, B, C, D sampai Z itu tujuannya untuk apa? Ayo, jadi apakah tujuannya tercapai setelah membongkar aib 20 tahun yang lalu, ataukah justru netizen tetap kekeh berdiri di samping Bunda Maya? Ini gimana menurut kalian guys? Malah kompak begini sama L. Bodoh amat mau siapa yang datang siapa nggak datang, yang penting emak sama anak bahagia banget, joget-joget bareng, ya have fun, bener-bener menikmati banget dari acara ini. Karena esensi acara ini kan untuk bersukacita bersama ya, bersama keluarga begitu. Ya tentu saja yang merasa keluarga pasti akan selalu ada di sisinya L, seperti itu. Terus gimana netizen, kalau udah ketemu belum part gimana siramannya L terus Bunda bikin speech yang drama nangis-nangis terus mungkin masa lalu? Apa gara-gara yang ini ya? Bolak-balik aku tonton, aku denger lagi dari
dari awal sampai akhir, balik lagi dari awal sampai akhir. Aku mohon maaf ya netizen ya, aku tidak menemukan part di mana Bunda Maya itu mengungkit-ungkit masa lalu. Yang ada itu semua beneran perasaan dari seorang ibu yang mau memberikan wejangan kepada anak bujangnya yang mau melepas lajang, yang mau direlakan lagi untuk bersatu dengan calon istrinya pada saat itu. Dan itu adalah momen-momen dimana dia flashback, mengenang memori-memori masa lalu, apalagi yang paling menyakitkan waktu umur 8 tahun harus berpisah. Ya kali umur 8 tahun harus berpisah, kemudian Bunda Maya bilang pada waktu itu Bunda sangat bahagia sekali, sayang sampai ketawa-ketawa. Ya kan ininya di mana gitu loh netizen. Itu wajar banget nggak sih? Dan itu valid. Perasaan seorang ibu yang dituangkan kepada anaknya yang mau melepas masa lajang dan akan membina rumah tangga, kemudian dikasih wejangan untuk mencintai istrinya, jangan disakiti hatinya, menjadi istri selamanya. Paham nggak sih? Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa itu mengungkit masa lalu, aku nggak paham dengan cara berpikirnya aja sih. Mohon maaf nih, mohon maaf, karena aku tidak bisa melihat part itu di situ.